Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama, boleh perkenalkan namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdalena, alamat Sentosa, umur 54 tahun. Aja Mama Rusdalenanya, usianya 64 tahun, alamatnya 54. Kebanyakan, kelebihannya. Nah, usianya 54 tahun, alamatnya dari mana tadi? Sentosa. Ada yang dari Sentosa enggak? Nah, tapi kayaknya banyak. Cuman beda sesi aja Mama ya. Nah, tapi kalau di sesi siang seperti ini nanti Mama boleh informasikan ke teman-temannya lagi, biar di sesi siangnya juga rombongan dari Sentosa ada. Biar juga kesehatan orang-orang yang ada di Sentosa bisa makin cepat lagi. Dengan cara Mama informasikan center KHL-nya ke teman-teman Mama, ke keluarga Mama yang ada di Sentosa. Boleh, Mak? Boleh. Tepuk tangannya dulu kan Bapak Ibu untuk mamanya. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh kita lanjutkan? Boleh apa tidak? Boleh. Nah, terus Mama ini datang ke center KHL, sebelumnya itu keluhannya apa aja? Banyak. Borong. Sakit pinggang, sakit kaki, sakit kepala, kanker. Terus tuh lambung, sering tangan sering kesemutan, kakinya kebas-kebas, pinggangnya sakit. Banyak apa tidak? Berarti dari ujung kepala sampai ujung mata kaki. Betul tidak, Mak? Betul. Salah satu keluhannya tadi ada di bagian pinggang beliau. Untuk sakit pinggangnya sudah berapa lama, Mak, sakitnya? Sudah belasan tahun. Sudah belasan tahun. Kira-kira itu kalau dihitung-hitung berapa tahun, Mak? Mungkin 10 tahun lebih, mungkin 12 tahunan kali. 10 tahunan atau 12 tahunan lebih. Lama atau tidak? Lama. Kita sakit pinggang satu hari aja gara-gara habis ngangkat berat itu menderitanya kayak gimana, Mak? Apalagi sudah belasan tahun kayak mamanya ini. Kira-kira menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita. Betul atau tidak? Terus Mama ini penyebab pinggangnya bisa sakit itu kenapa? Sering jatuh. Terpleset. Sering jatuh terpeleset, atau bahasa Inggrisnya itu nyampah. Betul tidak? Sehingga mamanya sering ini namanya kecelakaan terpeleset. Mungkin jatuhnya juga waktu itu pinggangnya yang terlebih dahulu kebentur atau gimana, sehingga pinggang mamanya ini kalau lagi kumat-kumatan itu rasanya gimana? Luar biasa sakit karena saraf kejepit. Nah, ternyata dia mengalami keluhan di bagian pinggangnya itu saraf kejepit. Ketika kalau lagi kambuh, rasanya luar biasa sakit. Luar biasa sakit. Sakitnya itu gimana, Mak? Nggak bisa bayangkan sih. Benar-benar sakit. Tulang amat sakit, nggak bisa jalan. Sakitnya sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu, sampai-sampai beliau dulu hampir nggak bisa jalan. Jalan aja nggak bisa, apalagi untuk aktivitas bahkan ibadahnya ke depannya. Betul atau tidak? Betul. Untuk aktivitas Mama kemarin gimana? Itu terganggu nggak kalau lagi kumat-kumatan? Sangat terganggu. Misalkan kalau duduk lama dulunya bisa. Lama itu nggak bisa. Berdiri lama juga nggak bisa. Dari mulai duduk lama, berdiri lama pun nggak bisa, Bapak Ibu, kalau dulunya itu. Kalau dulunya juga, kalau misalkan dari bangun tidur nih, Mak, mau berdiri itu rasanya gimana? Harus pegangan dulu kalau mau berdiri. Kalau dari dilarang dokter juga sih kalau duduk di lantai nggak boleh. Harus duduk di kursi. Dan untuk yang namanya dari duduk mau berdirinya juga harus cari pegangan terlebih dahulu. Dan juga sudah sempat dilarang dokter juga untuk tidak boleh duduk di lantai. Betul tidak? Betul. Kira-kira menderita enggak, Mak? Bukan cuma sampai di situ. Kemarin juga untuk Mama untuk naik turun tangganya itu susah enggak, Mak, waktu sakit pinggang? Susah banget. Bahkan kalau naik tangga agaknya nggak berani. Kalau mau naik tangga itu. Bahkan kalau dulu itu naik turun tangga aja nggak bisa, Bapak Ibu, nggak berani.
sakit merasakan sakit di bagian pinggangnya. Soalnya yang beliau rasakan tadi, sakitnya itu bukan cuma di bagian pinggang, melainkan narik sampai ke bagian kakinya juga, Mak ya. Sampai ke paha, sampai ke bagian lututnya juga mungkin. Sehingga buat yang namanya aktivitas beliau tadi, bahkan untuk ibadahnya, Mak, gimana ibadahnya, terganggu nggak? Sangat terganggu. Mama tuh jarang ke masjid karena duduknya agak susah, kan nggak bisa duduk di lantai, jadi jarang ke masjid. Bahkan untuk ibadah pun Bapak Ibu, beliau ini nggak bisa langsung ke masjid. Hanya ibadahnya juga mungkin nggak bisa berdiri, Mak ya. Bisa tapi agak susah. Bahkan untuk ibadah pun beliau sambil duduk atau berdiri pun bisa, cuman agak susah. Menderita apa tidak? Mulai dari aktivitas, habis itu ibadahnya menjadi terganggu ketika punya keluhan di bagian pinggang ini. Dan juga kemarin Mak untuk tidurnya kira-kira gimana sebelumnya? Terganggu nggak? Tidur itu nggak nyenyak sih, sangat terganggu. Kita kalau umpamanya tidur kelamaan miring atau kelamaan celentang itu itu sakit. Nah, tidur aja terganggu Bapak Ibu. Gimana? Mama ini misalkan tidurnya itu terlentang, mau miring pindah posisi itu rasanya sakit di bagian pinggangnya. Dan juga pastinya harus mencari posisi yang pas untuk di bagian pinggang mamanya supaya tidak merasakan pegel ataupun sakit-sakit. Betul atau tidak? Berarti ketika punya keluhan di bagian pinggang ini menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita. Dari aktivitas kita, ibadah, bahkan istirahat pun kita itu harus merasakan yang namanya sakit. Bukan cuma dari itu saja, untuk yang namanya waktu ke WC yang lama dibawa jongkok itu bisa nggak pinggangnya? Susah banget kalau mau jongkok. Bener-bener susah kalau mau jongkok itu. Kadang-kadang kalau cuma kita mau air kecil, duduk di itunya, di klosetnya, saking sakitnya. Bahkan untuk buang air kecil ke WC pun nggak kayak kita kayak orang normalnya. Mohon maaf, biasanya kan kita kan jongkok, betul nggak, Mak? Tapi kalau mamanya langsung melemper aja hidup di lantainya, nggak di klosetnya, Mama ya. Sehingga untuk yang namanya buang air kecil atau buang hajatnya pun menjadi sangat menderita ketika punya keluhan di bagian pinggangnya. Betul atau tidak, Mak? Betul. Tapi Mama saya juga pastinya bukan cuma berdiam diri aja di rumah, nggak mungkin. Pasti beliau juga pasti bakal ngelakuin yang namanya pengobatan, Mak ya. Kemarin sebelum datang ke sini pengobatannya itu kemana aja? Ke rumah sakit, awalnya di Muhammadiyah, tapi karena di situ nggak ada perubahan ya, terapi di situ, jadi suruh terapi ke rumah sakit umum. Terus nggak ada perubahan juga selama 6 bulan itu. Udah capek sendiri rasanya bolak-balik setiap hari ke rumah sakit. Jadi kata orang itu ada di Blitar bukan turun. Jadi ke Blitar bolak-balik mungkin kadang sebulan 2 kali, kadang 3 kali, sebulan ke Blitar. Bapak Ibu, mamanya ini untuk keluhan di bagian pinggangnya sebelum datang ke center KMI sudah sempat dibawa ke rumah sakit, bahkan sudah sempat diurut sampai ke yang namanya Belitang. Belitang itu di mana, Mak? Jauh nggak? Nah, hanya untuk mencari yang namanya kesehatan, beliau sudah mencoba yang namanya segala hal, hanya untuk mencari yang namanya kesehatan. Terus Mama kemarin waktu dibawa ke rumah sakit ini diapain di bagian pinggangnya? Di terapi juga sih, tapi terapi tarik, terapi yang dipanasin, itu enggak ada perubahan juga sih sampai capek berarti. Di terapi juga Bapak Ibu di bagian pinggangnya, terapi tarik, segala macam terapi, Mama ya. Itu sempat juga gak dikasih obat waktu kemarin? Kalau obat itu udah pasti 3 kali sehari yang untuk nyerinya itu. Bahkan sudah sempat dikasih obat 3 kali sehari Bapak Ibu. Sehari minumnya ini berapa butir? Sekali minum itu kadang 3, kadang 4 sekali minum. 1 kali minumnya kadang 3, kadang 4. Gimana 1 harinya lagi 3 kali minum. Berarti kurang lebih kalau dia 3 butir dalam sehari berapa banyak, Mak? 9 butir dalam 1 harinya. Itu kurang lebih Mama konsumsinya ini selama belasan tahun tadi. Ya belasan tahun. Rutin itu. Ya rutin. Kalau obatnya
rutin. Belasan tahun Bapak Ibu, mamanya konsumsi obat untuk di bagian pinggang ini sebanyak seharinya 9 butir. Banyak apa tidak? Mungkin bukan sudah ratusan lagi, itu sudah tentu angka ribuan obat yang masuk ke dalam tubuh mamanya. Betul? Tapi mama banyak obat seperti itu, kemarin itu ada nggak perubahannya? Kalau lagi minum obat ya ada perubahan. Nah, tapi kalau udah berapa jam kemudian sakit lagi, jadi minum lagi obatnya. Nah, tapi kalau diminum ada perubahannya. Tapi 1 jam ke 2 jam ke depannya pasti bakal kambuh-kambuh lagi. Betul tidak? Nah, kenapa seperti itu? Ya karena ketika obat masuk ke dalam tubuh kita ini hanya membius saraf-saraf kita saja untuk menahan rasa sakit atau rasa nyerinya. Makanya wajar kalau mama ini pengen sehat, di bagian pinggangnya ini pengen ngerasain gak sakit, setiap harinya harus konsumsi obat 3 kali sehari sebanyak 9 butir. Tapi kalau terus dibiarkan seperti itu Bapak Ibu, sehari 9 butir, setiap harinya mamanya juga pasti tergantungan dengan yang namanya obat-obatan. Betul tidak? Mau gak tergantungan dengan obat-obatan? Gak ada yang mau. Mama saya juga pasti capek kemarin minum obat terus Mak ya. Tapi kalau nggak minum obat ya sakit. Ya capek Bapak Ibu, tapi ya gimana? Kalau nggak diminumin obatnya ya pasti bakal sakit. Betul tak atau tidak? Betul. Dan juga beliau tadi sudah sempat juga diurut-urut sampai ke Belintang tadi setiap hari. Seberapa bulan sekali Mak? Kadang 3 kali sebulan. Sebulan 3 kali ke Belintang Bapak Ibu, hanya untuk menyama itu ngurut di bagian pinggangnya. Tapi ada nggak perubahannya waktu diurut? Nggak ada perubahan juga sih. Nggak ada juga yang namanya perubahannya. Berarti beliau sudah melakukan segala cara untuk ngerasain yang namanya enakan kembali di bagian pinggangnya. Di Blitar gitu katanya ada di Tegal Binangun, katanya datang ke sana harus 3 kali katanya diurut 3 kali, tapi urutnya itu benar-benar sakit diurut tuh kayaknya mau runtuh rasanya. Diurut tuh sakit tapi masih tetap dicoba, kepengen sehat. Terus tuh ada yang ngomong di Kenten, pergi juga ke Kenten selama berapa bulan itu, seminggu tuh sekali ke Kenten. Saking beliau pengen ngerasain sehat lagi tadi Bapak Ibu, apa aja dicobain. Bahkan sampai urut sana sini, minum obat setiap harinya, tapi perubahannya hanya sementara. Sampai akhirnya beliau dipertemukan dengan Center KHL. Orang baik mana yang telah ngasih tahu Mama Center KHL ini? Suami sudah 2 terapi di sini. Arah. Nah, kebetulan beliau dikasih tahu oleh suaminya sendiri, yaitu Bapak Arahman. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Arahmannya. Berarti Bapak Arahmannya ini orang baik atau tidak? Orang baik, orang yang sangat luar biasa baik hatinya dan juga sayang istri. Buktinya beliau ngasih tahu ke Mama Rusdalenanya, disuruhnya datang ke Center KHL. Siapa tahu perantara Super Dana Utranya bisa tambah sehat lagi. Alhamdulillah, setelah Mama Rusdalenanya datang ke Center KHL, dikasih tahu oleh suaminya tadi, menjadi perantara beliau bisa tambah sehat lagi. Nah, jadi kita juga sama, harus kayak Bapak Arahmannya, harus menjadi orang baik. Ajak teman-teman, keluarga, tetangga kita di luar sana yang punya banyak keluhan, diajak ke Center KHL biar sama-sama sehat. Oke. Dan terus Mama ini terapinya sudah berapa lama? Udah hampir 5 bulan sih terapinya, dari awal Desember. Kurang lebih selama 5 bulanan Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Rusdalenanya. Baru atau lama? Lama. Veteran pangkatnya udah mah. Berarti Mama selama 5 bulanan datang ke Center KHL ini, sebelumnya reaksinya seperti apa? Banyak sih reaksinya kemarin tuh, sempat mual sampai muntah-muntah. Beneran di sini kemarin muntah-muntahnya. Sampai langsung. Beliau juga sempat terkena yang namanya reaksi ketika datang ke Center KHL. Reaksinya tadi mual-mual bahkan sampai muntah-muntah. Tapi berbahaya atau tidak? Ada nggak yang sama kayak mamanya? Yang pulang-pulang kena reaksi mual ada? Yang muntah-muntah ada? Tapi berbahaya atau tidak?
Itu ditandakan sebelum itu kotoran di lambungnya ini lagi dikeluarkan. Tubuh kita yang sebelum ini banyak kotoran, racun, bahan kimia yang setiap hari kita makan, yang setiap hari kita minum itu masuk, mengendap di dalam tubuh kita lagi dikeluarkan. Nah, kalau dia muntah-muntahnya tadi, berarti dikeluarkannya itu melalui yang namanya lambung kita. Tapi kalau dia BAB, melalui yang namanya organ yang namanya pencernaan kita. Tapi berbahaya atau tidak? Tidak, malahan kalau kotorannya sudah keluar dari tubuhnya tambah sakit atau tambah sehat? Jadi kalau kena reaksi harus takut atau jangan? Jangan, terapinya tetap dilanjutkan dan besoknya wajib datang lagi. Dan terus mama ini untuk perubahannya sekarang gimana di bagian pinggangnya? Sekarang sih ada sudah perubahannya. Dulu kan susah kalau naik tangga tuh agak takut sih. Tapi sekarang udah lancar. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk mamanya. Dan dimana sebelumnya juga kan kata beliau tadi untuk duduk lama itu nggak bisa, betul tidak? Kira-kira dari tadi mamanya datang ke sini duduk apa berdiri? Lama atau tidak? Jadi sudah bisa belum? Kasih tepuk tangannya dulu dong. Dan juga naik turun tangganya sebelumnya itu kan beliau takut bahkan nggak berani. Ketika datang ke Center KL naik terapi di lantai 2 naik tangga tidak? Berarti sudah bisa belum? Alhamdulillah, kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk mamanya. Berarti ngerasain perubahannya sekarang untuk obat-obatannya. Gimana yang 9 butir sehari dulu masih sekarang dikonsumsi nggak? Enggak, dari bulan puasa itu sudah mau coba enggak minum obat dulu. Kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk mamanya. Bukan cuma itu aja, obat yang dari dulu beliau konsumsi selama belasan tahun 9 butir dalam seharinya sudah dikonsumsi lagi semenjak dari bulan puasa kemarin. Alhamdulillah. Berarti mama kemarin juga datang ke sini sakit pinggangnya, ada nggak dikasih obat? Enggak. Atau disuntik? Tidak. Atau diganti pinggang baru? Pinggang siapa yang mau diganti? Berarti enggak. Terus datang ke sini apanya yang diperbaiki? Tulang belakang. Benar, tulang belakangnya. Kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk mamanya. Datang ke Center KL sakit pinggang, ada nggak dikasih obat? Atau disuntik? Atau dioperasi? Terus apanya yang diperbaiki? Tulang belakangnya. Menggunakan sebuah alat yang sangat luar biasa yang cara pakainya turun naik. Nama alatnya apa? Rolling master. Di rolling masternya ada sebuah batu yang sangat luar biasa. Nama batunya apa? Sukadana Utra. Berkat ada Sukadana Utranya di daerah Pelaju ini yang telah menghadirkan kesehatannya juga di sini karena berkat perantara orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim, Mr. Lee dan Mr. Sonnya. Ada nggak ucapan dari Mama untuk ketiga Misternya? Untuk Mr. Son, Mr. Lee dan Mr. Kim, terima kasih yang sudah mendirikan KHR di sini. Semoga beliau sehat, banyak rezekinya, panjang umur, serta sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk anak-anak mama yang setiap hari ngelayanin mama dengan sepenuh hati, dan juga ada penanggung jawabnya namanya Bu Yosi. Ada ucapan nggak untuk mama dari mereka? Untuk Ibu Yosi dan staf gurunya semuanya, terima kasih ya. Semoga mereka sehat, panjang umur, banyak rezeki, enteng jodoh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak mama ya. Untuk teman-teman mama terakhirnya yang dari tadi dengerin mama bercerita di depan, ada ucapan nggak? Untuk teman-teman semua, ibu-ibu ataupun yang masih muda-muda, rajinlah terapi agar kita sehat semua. Amin. Jangan sampai bolong-bolong. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rusdalena. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Rusdalenanya. Terima kasih banyak Mama sudah mau bercerita ke depan. Semoga beliau juga ke depannya tambah sehat lagi, rezekinya makin dilancarkan, dan kesembuhannya juga makin dipercepat. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan duduk kembali Mama. Makasih ya. Kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Rusdalenanya. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Tadi kira-kira Yoga berbagi cerita dengan seorang orang tua saya yang sangat luar biasa. Namanya siapa?
Mama Rusdalena. Ibu Rusdalena. Ibu Rusdalena tadi datang ke Center KL, keluhannya apa? Sakit pinggang. Ada nggak yang punya keluhan pinggang? Coba angkat tangannya yang terkena pinggang. Kira-kira sakit pinggang datang ke Center KL bisa sembuh tidak? Apakah dikasih obat? Ada disuntik? Atau diganti pinggang baru? Terus apanya yang diperbaiki? Tulang belakangnya. Tulang belakangnya yang miring diapain? Diluruskan. Yang rapat diapain? Direnggangkan, sehingga yang sebelumnya saraf-sarafnya tertekan bisa bebas lagi. Aliran darahnya yang kurang lancar bisa lancar kembali menggunakan sebuah alat yang sangat luar biasa yang cara pakainya turun naik, turun naik. Nama alatnya apa? Rolling Master. Ada juga alat yang hangat-hangat, biasanya keringetan kalau tiduran di atas alatnya. Nama alatnya apa? Matras single. Di kedua alat ini, Rolling Master dan matras singlenya, terdapat sebuah batu yang sangat luar biasa. Nama batunya apa? Super Dana Putra. Berarti Super Dana Putranya bagus atau tidak? Kalau bagus, makainya setahun sekali atau 2 tahun sekali? Tiap hari. Teman-teman, keluarga, tetangganya boleh juga nggak makainya? Boleh. Nanti boleh sama-sama diajak datang ke Center KL-nya biar sama-sama sehat setiap harinya. Oke. Tepuk tangannya dulu dong. Nah, apalagi kan kalau bagi Bapak Ibu yang hari ini terapi